Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Fitri Yeti akan mempresentasikan eh, makalah atau proposal kami yang berjudul Principle of Accounting and Understanding Money and Banking. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Wulandari dengan NIM 21101 15102. Selanjutnya ada Aliyah Mediana dengan NIM 21101 151 15077. Terus yang selanjutnya ada Kevin Putra dengan NIM 21101 151 069. Yang terakhir ada Zahra Umaira dengan NIM 21101 15108. Next. Langsung saja, yang pertama adalah pendahuluan. Akuntansi merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Produk akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang berisikan informasi keuangan kuantitatif mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu saat, hasil usaha dalam suatu periode, dan perubahan-perubahan dalam posisi keuangan koperasi maupun informasi tambahan yang relevan dengan kebutuhan laporan keuangan. Laporan keuangan dibutuhkan baik oleh pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Untuk dapat memenuhi kebutuhan pada pemakainya, laporan keuangan harus disajikan dengan sebaik-baiknya, dalam arti sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ataupun standar akuntansi keuangan. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing accounting yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Menurut Sugiri dan Riono, akuntansi didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan rasional. Menurut Ahmad Bolkoi, tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Next. Yang selanjutnya adalah pengertian akuntansi. Secara garis besar, pengertian atau definisi akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Seorang praktisi yang ahli dalam bidang ini disebut akuntan. Definisi akuntansi juga sudah disebut sebagai bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi serta menyampaikan informasi pada berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Tugas dan tanggung jawab akuntan, yang pertama adalah mencatat semua transaksi keluar masuk dalam perusahaan, yang kedua melakukan pembukuan transaksi dan menyusun dalam laporan keuangan, tiga mengevaluasi laporan dan anggaran perusahaan, yang keempat memberikan konsultasi, riset keuangan, yang kelima menganalisis dan menyusun informasi audit rutin keuangan. Yang selanjutnya ada prinsip akuntansi. Yang pertama ada prinsip entitas ekonomi. Berdasarkan prinsip ini, sebuah perusahaan diartikan sebagai suatu kesatuan usaha, baik berdiri sendiri maupun terpisah dari entitas ekonomi. Yang kedua ada prinsip periode akuntansi, artinya penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Yang ketiga ada prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis mempunyai makna jika pencatatan transaksi keuangan atas sebuah barang sudah didapatkan oleh
sebuah perusahaan, maka pencatatan keuangannya berdasarkan pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Yang keempat ada prinsip satuan moneter. Dalam prinsip ini, pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang. Yang kelima ada prinsip kesinambungan usaha. Definisi dari prinsip ini adalah suatu usaha akan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya penghentian usaha. Yang keenam ada prinsip pengungkapan penuh. Dalam menyajikan informasi, laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan informasi secara penuh. Yang ketujuh, prinsip pengakuan pendapatan, yaitu pendapatan muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha seperti penjualan. Yang kedelapan, prinsip mempertemukan. Yang dimaksud dari prinsip ini adalah prinsip yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Yang kesembilan, prinsip konsistensi. Laporan keuangan yang disajikan harus konsisten, artinya laporan tersebut tidak berubah dalam prosedur, metode, ataupun kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ke-10, prinsip materialitas. Dalam prinsip ini, pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Alia. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Tentu laporan-laporan keuangan ini berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat digunakan baik oleh perusahaan maupun stakeholder seperti investor. Informasi pada laporan keuangan tentu tidak bisa diterima begitu saja. Perlu dianalisis untuk menghasilkan informasi yang benar-benar akurat, mendalam, dan bisa dipertanggungjawabkan. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah aktivitas identifikasi, menilai, mengolah, hingga membandingkan informasi laporan keuangan menjadi informasi yang sebenar-benarnya dan mendalam. Tujuan umum dari analisis laporan keuangan adalah sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan informasi nilai bisnis perusahaan. Tujuan spesifik dari analisis laporan keuangan ini adalah, pertama, mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, menilai kinerja bisnis pada tahun berjalan. Yang ketiga, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan pesaing. Yang keempat, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset ke arah yang lebih menguntungkan. Yang kelima, memproyeksikan bisnis yang terjadi di masa depan. Yang keenam, mengetahui perubahan posisi keuangan pada periode tertentu. Yang ketujuh, mengidentifikasi pos-pos keuangan yang bermasalah. Yang selanjutnya ada metode analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah metode horizontal, yaitu membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama pada periode yang berbeda. Nah, analisis lain selain komparatif itu ada analisis tren atau indeks, analisis sumber dan modal kerja, analisis perubahan laba kotor, dan analisis sumber dan penggunaan kas. Yang selanjutnya adalah metode vertikal, yaitu membandingkan pos-pos keuangan yang berbeda pada satu laporan keuangan yang sama di satu periode yang sama. Yang termasuk metode vertikal ini adalah analisis common size, analisis break-even, dan analisis rasio. Selanjutnya adalah akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah akuntansi yang memuat transaksi antar negara dengan membandingkan prinsip akuntansi yang berlaku di negara-negara lain dan mengharmonisasikan standar akuntansi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, akuntansi memiliki pedoman yang disebut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Saat ini, Standar Akuntansi Internasional atau IFRS yang disusun oleh IASB yang berpusat di London, Inggris. Selain IFRS, di Indonesia mungkin juga mengenal GAAP yang juga digunakan sebagai kiblat standar akuntansi di Indonesia yang belakangan menggunakan IFRS. Fungsi dari akuntansi internasional ada 4, yaitu mengembangkan kepentingan umum terutama dalam hal transaksi internasional. Yang kedua, membentuk set standar akuntansi yang berkualitas tinggi dan transparan. Yang ketiga, membantu dalam memutuskan kebijakan ekonomi berskala internasional. Yang keempat, membantu dan memudahkan bisnis antar negara, terutama dalam hal ekspor dan impor. Selanjutnya ada konsep akuntansi internasional, yaitu ada 3. Pertama, parent foreign subsidiary
accounting yaitu menganggap bahwa akuntansi internasional berfungsi untuk menyesuaikan laporan keuangan perusahaan induk dengan cabang yang berada pada negara berbeda. Yang kedua, komparatif. Akuntansi internasional berperan sebagai dasar perbandingan atas perbedaan standar akuntansi di tiap negara yang mencakup pengakuan, penilaian, dan penyajian. Yang terakhir ada universal, yaitu akuntansi internasional berperan sebagai harmonisasi yang menyatukan titik temu dari perbedaan-perbedaan standar akuntansi di tiap negara. Uang adalah suatu alat tukar yang bisa diterima secara umum. Alat tukar ini bisa berbentuk benda atau apapun yang bisa diterima oleh setiap individu di dalam lapisan masyarakat untuk memproses adanya pertukaran barang ataupun jasa. Federal Reserve System juga disebut Federal Reserve atau secara informal The Fed adalah Bank Sentral Amerika Serikat. Lembaga ini didirikan pada tahun 1913 dengan diberlakukannya Undang-Undang Federal Reserve, terutama sebagai respon kepanikan finansial pada tahun 1907. Seiring dengan waktu, tugas dan fungsi Federal Reserve System berkembang dan strukturnya juga mengalami perubahan. Tugas utama Federal Reserve adalah 1. Menyelenggarakan kebijakan moneter negara dengan mempengaruhi kondisi moneter dan kredit dalam ekonomi dengan tujuan penyerapan tenaga kerja yang maksimal, harga yang stabil, serta tingkat suku bunga jangka panjang yang moderat. 2. Melakukan pengawasan dan regulasi atas institusi perbankan untuk menjamin keamanan perbankan nasional dan sistem finansial nasional, serta melakukan perlindungan terhadap hak-hak kredit konsumen. 3. Menjaga stabilitas sistem finansial dan risiko sistematik di dalamnya yang dapat muncul pada pasar finansial. 4. Menyediakan layanan finansial kepada lembaga penyimpanan, pemerintah Amerika Serikat, serta institusi resmi asing, termasuk memainkan peran penting dalam menjalankan sistem pembayaran nasional. Perubahan sistem uang dan perbankan. Sistem uang dan perbankan AS senantiasa berubah seperti yang terjadi dalam 2 dekade terakhir ini. Deregulasi dan perbankan antar negara bagian atau interstate banking misalnya telah meningkatkan persaingan tidak hanya antar bank tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan lainnya. Teknologi elektronik tidak hanya mempengaruhi cara dan mendapatkan uang, tetapi juga seberapa banyak bunga yang Anda bayar. Deregulasi dan kegagalan perbankan. Depository Institution Deregulation and Monetary Control Act atau disingkat DIDMCA tahun 1980 membawa banyak perubahan dalam industri perbankan. Sebelumnya, terdapat perbedaan yang jelas antara jenis-jenis jasa yang ditawarkan berbagai lembaga. Walaupun seluruh lembaga dapat menawarkan tabungan, hanya bank umum yang dapat menawarkan rekening giro. Perbankan antar negara bagian. Walaupun perbankan antar negara bagian telah menjadi hal yang umum, tapi masih menjadi suatu perkembangan yang relatif baru. Syarat utama dari undang-undang ini adalah sebagai berikut. Perbankan berskala internasional diizinkan beroperasi dengan batasan sejak tahun 1995. Perusahaan induk bank dapat mendirikan cabang di negara bagian manapun. Ukuran pokok dari setiap perusahaan terbatas. Mulai tahun 1995, bank dapat memberikan transaksi terbatas bagi bank-bank terafiliasi di negara bagian lain. Mulai bulan Juni 1997, bank-bank dapat mengkonversikan bank afiliasi menjadi cabang-cabang bank antar negara. Dampak teknologi elektronik yang pertama, kartu debit. Kartu plastik yang memungkinkan orang-orang dapat mengirimkan uang antar rekening. Sebagai contoh, toko-toko dengan point of sale terminals. Nasabah memasukkan kart yang mengirimkan informasi yang relevan dengan pembelian mereka ke terminal. Terminal menyampaikan informasi langsung kepada sistem komputer bank. Bank tersebut secara otomatis mentransfer dana dari rekening nasabah ke rekening toko itu. Yang kedua, smart card. Kart plastik seukuran kart kredit dengan sebuah chip komputer yang dapat diprogram dengan uang elektronik. Smart card dapat diisi melalui mesin ATM atau melalui sambungan telepon khusus bahkan dari rumah. Yang terakhir, e-cash. Uang elektronik yang berpindah di antara pelanggan dan bisnis melalui transmisi elektronik digital.
Uang kertas digunakan untuk membeli dana elektronik yang didownload melalui saluran telepon ke dalam sebuah PC atau dompet elektronik yang mudah dibawa. Perbankan dan keuangan internasional. Perbankan internasional di bank-bank AS, Amerika Serikat banyak terlibat dalam transaksi internasional yang seringkali memerlukan pertukaran dana antara bank-bank AS dengan bank lainnya di seluruh dunia. Pada tahun 2003, transaksi ini berjumlah sekitar 3 triliun dolar Amerika. Jumlah tersebut tentunya menarik bank-bank asing pada pasar AS, di mana banyak diantaranya yang saat ini mempertahankan keberadaan yang cukup berpengaruh. Di cabang-cabang dan agen AS mereka, bank-bank tersebut memegang aset dan pinjaman miliaran dolar, terutama di New York, California, dan Illinois. Sementara itu, cabang-cabang bank AS di luar negeri, terutama di Inggris, Bahama, dan Cayman Island, memegang aset sebesar 1 triliun dolar. Kurs dan perdagangan internasional. Setiap kurs mata uang setiap negara mempengaruhi kemampuannya untuk membeli dan menjual di pasar global. Nilai mata uang tertentu mencerminkan keseluruhan penawaran dan permintaan bagian dolar Kanada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nilai ini tentunya berubah sejalan dengan kondisi perekonomiannya. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia akan mengamati kecenderungan ini dan keputusan berbisnis di Kanada dipengaruhi oleh kurs yang lebih atau kurang menguntungkan. Pengaruh pemerintah pada kurs. Orang-orang yang berwenang dalam perekonomian suatu negara dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki neraca pembayarannya. Biasanya mereka akan menurunkan atau meningkatkan mata uang negaranya. Bila semakin banyak produk yang dibeli, defisit pembayaran negara tersebut akan turun. Tujuan dari devaluasi adalah menurunkan nilai tukar mata uang dalam negara, sehingga akan lebih murah bagi negara-negara lain untuk membeli produk-produk negara tersebut. Proses pembayaran internasional. Pembayaran disederhanakan melalui jasa yang diberikan oleh bank-bank mereka. Sebagai contoh, pembayaran dari pembeli mengalir melalui suatu bank lokal yang mengonversikannya dari mata uang lokal menjadi mata uang asing milik pembeli. Struktur bank internasional. Tidak ada sistem perbankan seluruh dunia yang dapat diperbandingkan dalam hal pembuatan kebijakan dan kekuatan mengeluarkan peraturan terhadap sistem dari negara industri manapun. Sebaliknya, stabilitas perbankan seluruh dunia bergantung pada struktur perjanjian yang longgar di antara masing-masing negara atau kelompok negara-negara. Bank Dunia dan IMF atau International Monetary Fund, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan jasa keuangan terbatas kepada negara-negara peminjam agar kapasitas produksi dan perdagangan internasional mereka meningkat. Badan PBB lainnya, yaitu International Monetary Fund atau IMF, adalah badan perserikatan bangsa-bangsa yang beranggotakan 150 negara yang melakukan perdagangan sumber daya untuk mendorong kestabilan kurs, memberikan pinjaman jangka pendek, dan melayani tujuan-tujuan IMF lainnya. Selanjutnya ada studi kasus. Populasi masjid dan umat muslim di Indonesia sangat banyak, baik di perkotaan maupun di desa-desa. Kepastian dana mengalir pun selalu ada. Namun, seringkali takmir masjid sebagai pengelola tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Bisa jadi dianggap kalau ada kegiatan, uang datang cepat. Uang yang ada dialokasikan untuk kegiatan, tapi tidak ada gambaran sejak awal mau dikelola seperti apa uang itu. Oleh karena itu, harus ada alternatif agar pengelolaan keuangan masjid bisa berjalan efektif, yaitu melalui proses identifikasi aktivitas, sumber-sumber penerimaan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitas. Dari hasil penelitian yang dipaparkan, catatan laporan keuangan Masjid Al-Musabbihi, Masjid Agung, dan Masjid Al-Jihad melakukan catatan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan dalam catatan laporan keuangan Masjid Al-Falah dan Masjid Ar-Rahman hanya menggunakan catatan laporan arus kas. Dalam catatan laporan keuangan masjid yang masih belum menggunakan prinsip dan standar akuntansi masjid,
sebaiknya membuat laporan keuangan yang memadai, sehingga laporan keuangan masjid tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan lebih transparansi, agar informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat disajikan dengan jelas dan baik. Penutup. Kesimpulan, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Dari analisis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa menjalankan suatu bisnis itu tidak mudah. Kita harus memahami terlebih dahulu apa saja komponen-komponen yang ada di dalam bisnis, sehingga kita tidak mengalami kerugian atau gulung tikar dari usaha yang kita jalankan. Saran dan kritik. Adapun saran yang penulis berikan kepada pembaca diantaranya, para pembaca dapat lebih memahami dan memaknai pentingnya belajar bisnis. Bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, mulailah berbisnis dari hati dan secara tekun. Yang terakhir, dalam melakukan atau menjalankan bisnis, bagi pemula kita dapat bertanya kepada pembisnis atau pengusaha yang sudah sukses dalam dunia bisnisnya. Demikianlah makalah mengenai bisnis yang dapat penulis sampaikan. Penulis berharap kepada pembaca agar dapat memberikan penulis kritikan maupun masukan yang positif demi penyempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini memberikan faedah bagi kita semua. Sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.